Ya, untuk soal yang ini, daerah hasil atau range dari F, ya, fungsi F, daerah asalnya bilangan real, daerah hasilnya bilangan real. Di mana F, X sama dengan X kuadrat min 2X min 8 adalah. Nah, ini parabola, lihat A-nya. A-nya adalah 1, A-nya lebih besar daripada 0. Artinya parabolanya terbuka ke atas. Nah, kalau terbuka ke atas, maka range-nya adalah, range fungsinya adalah Y lebih besar sama dengan Y minimum. Begitu. Nah, sekarang kita cari Y minimumnya. Caranya cari sumbu simetri. Min B per 2A. Nah, B-nya di sini adalah minus 2. Berarti minus 2 per 2 kali A. A-nya di sini adalah 1. Ya, berarti 1. X sumbu simetrinya 1. Maka Y minimum, masukin ke sini ya. 1 kuadrat min 2 kali 1 dikurang 8 ya. Masukkan ke fungsi fx. Maka ini 1 kurang 2 kurang 8. Maka dapat min 9. Nah, jadi range fungsinya adalah Y-nya lebih besar sama dengan min 9. Ya, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Soal yang kedua. Ya, matriks segitiga bawah. Segitiga bawah artinya apa? Diagonal ke bawahnya bukan 0 dan yang atas 0 gitu ya. Nah, yang mana aja yang 0? Yang ini mesti 0 ya. Ini harus 0. Jadi A ditambah B kurang 5 sama dengan 0. Yang ini juga harus 0. Ya, ini juga harus 0. Semua ini yang saya kotaki harus 0. A min B min 1 sama dengan 0. Nah, ini saya jumlahkan. Maka dapatlah 2A min 6 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya akan saya masukkan ke sini aja. Oh, sini aja. Yang atas saja ya. 3 ditambah B minus 5 sama dengan 0. Nah, berarti B-nya sama dengan 2. Gitu. Nah, selanjutnya A dikurang C sama dengan 0. Yang ini harus 0 adik-adik ya. Nah, A-nya adalah 3. 3 kurang C sama dengan 0. Jadi C-nya sama dengan 3. Nah, jadi A tambah B tambah C adalah A-nya 3, B-nya 2, C-nya 3. Maka jawabannya adalah 8. Apakah ada jawabannya 8? Kita lihat ya. Oh, nggak ada jawabannya 8 ya. Hmm. Ya, jadi ini nggak ada jawabannya ya. Ya, harusnya jawabannya adalah 8. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Ya, yang ditanya fx-nya. Nah, ini kita nyatakan f kurung gx. Nah, gx-nya dimasukkan. X min 1 sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Nah, kita mau mencari fx. Maka kita misalkan x sama dengan a ditambah 1. Maka jadinya apa? A ditambah 1 kurang 1. Nah, mengapa dimisalkan A tambah 1? Supaya min satunya yang ini hilang. Gitu ya. Berarti ini A tambah 1 pangkat 2 plus 3 kali A tambah 1 tambah 1. Ini jadinya FA. Ya, dikuadratkan. A kuadrat plus 2A ditambah 1 plus 3A tambah 3 tambah 1. Ya, kita sederhanakan. FA sama dengan A pangkat 2. Nah, 2A tambah 3A. 5A. 1 tambah 3 tambah 1 dapat 5. Nah, itu FA. Jadi kalau ditanya FX, tinggal ganti aja A-nya menjadi X. 5X ditambah 5. Nah, jadi ini jawabannya ya. Udah ketahuan jawabannya.
Oke, serasa udah jelas yang ini. Nah, coba dikebawahin ada lagi jawabannya. Opsinya, opsi berikutnya salah. Salah. Opsi ini salah. Ya, oke. Ya, kita lihat soal berikutnya. Mm-mm. Nah, ini agak kecil, kita perbesar dikit. Ya. Ah. Matriks N ini ordonya 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, kita cari N. N satu berapa dia? N satu satu ya. N satu satu berarti ganti N-nya dengan satu ya. Ini NIJ. NIJ sama dengan 3I dikurang 2J ditambah satu gitu ya. Berarti ganti I-nya dengan satu ya. 3 kali satu dikurang 2 kali satu ditambah satu sama dengan 2. Nah, berarti matriks N-nya, ya matriks N-nya begini nanti ya. 2 kali 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Nah, itu dia. Satu. Nah, gitu dia. Ini N satu satu ya. Jadi 2 ini ya. Terus N satu 2. Ya, jadi I-nya 1, J-nya 2 ya. Nah, ganti I-nya dengan 1, 3 ya, dikurang. Ganti J-nya dengan 2, jadi 4 tambah 1. Nah, ini jadinya 0 ya. N satu 2, baris pertama, kolom kedua. Ya, baris pertama, kolom kedua. Nah, berarti di sini dia. Oke. Terus N 1 2 sudah ya. Baris 2. Oh, sorry, sorry. Ada baris kedua, kolom ketiga. Ini namanya kebalik nih, salah nih ya. Ada keliru sedikit ya. Ordo N-nya ya. Hmm. Punya dua baris, N sama dengan barisnya 2, kolomnya 3 ya. Barisnya 2, kolomnya 3. Ya. Nah, gitu dia ya. Ya, 2 baris, kolom 3 ya. N satu satu ini 2 ya. Ini di sini 2. N satu 2 ini dia 0. Nah, sekarang N satu 3. 1 3 ganti I-nya dengan 1, J-nya dengan 3. Nah, ganti dengan 1, maka jadinya 3 dikurang 2 kali 3, 6 tambah 1. Nah, ini jadinya min 2. Nah, berarti di sini minus 2 gitu ya. Selanjutnya N 21 berarti ganti I-nya dengan 2. I-nya ganti dengan 2, maka jadinya 6. Ganti J-nya dengan 1 ya. J-nya 1, 2 kali 1, 2 tambah 1. Nah, ini 4 jadinya 5 ya. 21 berarti di sini 5 ya. Baris kedua, kolom pertama ya. Terus N22. Nah, ganti I-nya dengan 2, J-nya dengan 2 ya. Ini 2 berarti 6. Ini diganti dengan 2 berarti 4. Tambah 1 sama dengan 3. Nah, berarti ini 3. Nah, selanjutnya adalah N23. I-nya diganti 2, kolomnya ganti dengan I-nya 2, J-nya 3 ya. Ini 2 berarti 6. Ya, 2 kali 3, 6 ya. Tambah 1. Nah, ini jadinya 1 ya. Ya, yang ditanya adalah jumlah semua elemen. Nah, tinggal tambahin aja itu adik-adik ya. 2 tambah 0 ditambah dengan min 2 ditambah dengan 5 ditambah 3 ditambah 1 gitu ya. Nah, ini habis ya. Maka jawabannya adalah 9. Apakah ada jawabannya 9? Nah, ada ya. Oke, yang ini jawabannya 9. Oke, kita lihat soal berikutnya. Hmm. Jika matriks A merupakan matriks skalar. Nah, matriks skalar itu maksudnya apa? Uh, Matriks identitas, tetapi diagonal utamanya memiliki unsur yang sama gitu ya. Jadi ini harus sama nilainya.
Ya, jadi 4X ditambah 1 sama dengan 2X ditambah 5. Jadi 2X sama dengan 4, X-nya sama dengan 2. Nah, jadi pertanyaannya apa? X dikurang 4. Hasilnya adalah min 2 ya, jawabannya ini ya. Cocok ya. Nah, lowbat. Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke. Nah, ini soal ini tidak jelas adik-adik ya. Tidak jelas. Nah, anggap aja soalnya gini ya. Jika matrik ini sama dengan gitu, ini katakanlah saktik ya, nah, sama dengan. Ya, jadi matrik kiri sama dengan matrik kanan apabila unsur seletaknya sama. Nah, berarti yang ini sama dengan 32. 32 itu adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat X ditambah 3. Nah, berarti 5 sama dengan X ditambah 3. X-nya sama dengan 2. Gitu. Selanjutnya 27 sama dengan 3 pangkat X ditambah Y. 27 ini adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat X ditambah Y. Nah ini nggak usah dilihat 3-nya ya. 3 sama dengan X-nya 2 tambah Y. Nah berarti Y-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari Z dari sini. Z ditambah 2 sama dengan X. X-nya sudah ada 2. Jadi Z ditambah 2 sama dengan 2 sehingga Z-nya sama dengan 0. Nah jadi nilai ini adalah 2 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 3. Gitu. Apakah ada jawabannya 3? Nah, oh 3 pengisian ini ya. Berarti jawabannya adalah 3. Oke. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Hmm. Matrik S sekian matrik. Nah, diketahui S transpos sama dengan T. Nah, kita cari transposnya ya. Ya, kita bertolak dari sini ya. S transpos sama dengan T. S transpos ini barisnya diubah jadi kolom. Min 2B gitu ya. Terus 2A ditambah 4. Nah, terus ini baris 2A tambah C, terus ini 2 ya. Sama dengan T. Nah, matrik T-nya tinggal ditulis ulang aja. A tambah C, 2A min 3B, 6, ini 2A. Nah, kita sederhanakan yang paling gampang aja dulu. Yang variabelnya sedikit ya. Yang ini 2A sama dengan 2 gitu ya. 2A sama dengan 2, maka A-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita beresin yang mana? A-nya sudah. Terus yang ini ya. Oh, min 2B sama dengan A tambah C. Ya, min 2B sama dengan A ditambah C. Min 2B sama dengan 1 ditambah C. Nah, ini saya pindahkan jadi min 1 sama dengan 2B ditambah C gitu ya. Ya. Selanjutnya ini sama dengan ini. Jadi 2A ditambah C sama dengan 2A dikurang 3B. Nah ini 2A-nya habis ya. Betul 2A, 2A tambah C. Ya oke, jadi ini habis ya. C sama dengan min 3B. C sama dengan min 3B. Nah lalu ini disubstitusi ke sini. Ya min 1 sama dengan 2B ditambah C. C-nya diganti dengan 2B min 3B ya. Jadi min 1 sama dengan min B. Sehingga B-nya sama dengan 1. Maka C sama dengan min 3B. Min 3 kali 1 sama dengan min 3. Nah jadi A tambah B tambah C berapa? A-nya adalah 1. B-nya adalah 1 juga. Sedangkan C-nya adalah min 3. Ya, sehingga jawabannya adalah berapa nih? Ya, min 1 jawabannya ya. Sama dengan min 1. Apakah ada jawabannya min 1? Ya, ada ya. Oke, ini min 1 jawabannya. Oke, selanjutnya
Kita perkecil sedikit nih ya. Nah, yang ditanya adalah G komposisi F. Nah, ini ya yang ditanya G komposisi F komposisi G1 ya. Nah, kita cari dulu GX-nya ya sama FX-nya. Nah, caranya gampang aja, ini ditambahkan ya. Nah, ini kita tambahkan, maka GX-nya hilang. Jadinya 2FX sama dengan 8X ditambah 12. Dibagi 2 ya. Bagi 2, ini bagi 2. Ya, bagi 2, ya gitu ya. Nah, selanjutnya ini dikurangi ya. Oke, tadi dijumlahkan, sekarang dikurang ya. Kalau dikurang, FX-nya hilang. Nah, ini jadi apa? 2GX jadinya. 2GX sama dengan, nah ini dikurangi jadinya min 2X. Ini dikurang jadi min 2. Nah, sehingga GX-nya ya dibagi 2 ini ya. Bagi 2, min X, min 1. Nah, berarti ini apa? Kita cari dulu G1-nya. Ya, ini apa? G kurung, ya, F kurung, ya, G1 gitu ya. Nah, ini berapa? Yuk kita cari G1-nya. Ya, G1 sama dengan min 1 sama dengan min 2. Nah, berarti hasilnya adalah G kurung F kurung min 2 gitu ya. Nah, sekarang kita cari F min 2 ya. Dari mana nyarinya? Dari sini ya. F kurung min 2. F kurung min 2 sama dengan min 8 ditambah 6 sama dengan min 2. Nah, kebetulan sama dengan min 2 juga ya. G kurung min 2 gitu ya. Nah, G min 2 didapat dari mana? Dari sini ya. Jadi min 2 dikurang 1. Nah, ini hasilnya adalah 1. Apakah ada jawaban 1? Ya, ada ya. Jawabannya adalah yang ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Grafik berikut yang merupakan fungsi Y sama dengan fx. Nah, ini gampang aja adik-adik ya. Cukup buat garis vertikal. Jika memotong di satu titik, memotong grafik di satu titik, itulah fungsi Y sama dengan fx. Nah, nah ini memotong satu titik. Pasti jawabannya ini. Ini memotong di dua titik. Pasti bukan. Ini kalau ditarik garis, memotong di banyak titik. Ya, ini juga bukan ya. Ini memotong di dua titik. Bukan ya. Yang E gimana yang E? Nah, apalagi yang E ya. Yang E ditarik garis bukan ya. Jadi jawabannya mana tadi? Ya, yang A. Oke. Tarik garis vertikal jika memotong grafik di satu titik, maka itulah jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, oke, matrik lagi. Kita perbesar. Ya. Maka matrik B adalah oke. Ini matrik B itu elemennya 3 kali 2 ya. Barisnya 3, kolomnya 2. Nah, dia begitu. Ya. Nah, ini jelas salah ini ya. Ya, jadi yang betul ini. Kita tulis BIJ sama dengan 2I dikurang 3J ditambah 3. Nah, kita lihat unsur yang ini ya. Nah, ini sama semua ya. Kita nggak usah cek deh ya. Yang beda aja ya. Ini sama aja ya. Ini sama. Yang beda yang mana ini? 4. Ini 4 sama aja. Sama. Ini 1. Ini 1. Ini min 1. Berarti ini yang beda ya. 1. Ini apa ini? Baris kedua, kolom kedua. Nah, kita cari B22 ya. B22. Nah, jadinya berapa? Ganti I-nya dengan 2. Ganti J-nya dengan 2. Ya, tambah 3. Nah, hasilnya adalah 1 ya. Nah, berarti ini harusnya 1 ya. Baris kedua, kolom kedua harusnya 1. Nah, berarti ini benar ini ya. Ini benar.
Ini benar. Nah, ini salah ini ya. Nah, ini salah. Nah, selanjutnya kita bandingkan mana lagi? Ini 6, ini 6, ini 6. Ini 3, ini 3, ini min 3. Nah, coba sekarang yang ini ya. Ini baris ketiga kolom kedua ya. Baris ketiga kolom kedua. Ya, oke. Nah, kita ganti I-nya dengan 3 ya. 2 kali 3, 6. Ini berapa ini? Ganti J-nya dengan 2 ya. 6 ya. Tambah 3 ya. Hasilnya adalah 3. Nah, berarti di sini 3 gitu ya, Dede ya. Mana kalau gitu jawabannya? Iya. Ini ya, 3. Sedangkan di sini min 3. Ini salah ini ya. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Ya, kita cukup melihat yang beda-beda aja. Ini 1, ini 3. Nah, selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Tabel berikut, jika tabel pertandingan disajikan dalam matriks C, maka pernyataan yang benar tentang matriks C adalah, nah, coba. Pertandingan tim bulu tangkis pada kejuaraan grup Asia Games disajikan pada tabel berikut. Ya. Ordo matriks C adalah 4 kali 5. Nah, ini salah ya, Dede ya. Ini matriks C-nya begini ya. Matriks C, C sama dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi seharusnya C itu berordo 4 kali 4 ya. Nah, ini salah ya. Banyak elemen pada matriks C adalah 16 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, oke. 4 kali 4 ya 16. Nah, ini benar ya. Ya. Banyaknya elemen adalah 16 ya. Elemen yang terletak pada baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Baris 2, mana baris 2? Kolom 3. Nah, ini harusnya 1 ya. Bukan 2, seharusnya 1 ya. Baris kedua, kolom ketiga. Matriks C adalah matrik persegi panjang. Harusnya matrik persegi ya, karena 4 kali 4. Bukan matrik persegi panjang. Matrik persegi atau matrik bujur sangkar. Elemen yang terletak pada baris keempat, kolom kedua, baris keempat yang ini ya. Kolom kedua ya yang ini ya. Oke. Ini namanya baris keempat, kolom kedua. Ini harusnya 0 bukan 1 ya. Baik, jadi jawabannya yang ini ya. Ini banyaknya elemen atau unsur adalah 16. Kita lanjut. Iya, oke. Ya, untuk soal yang ini bagaimanakah caranya? Ya, oke. Kita cari dulu G inverse-nya ya. Ya. Nah, kita lihat GX-nya ya. Nah, GX-nya sama dengan kita tulis di sini aja biar terurut ya. GX sama dengan 5X ditambah 0. Ini saya tambahkan 0 ya. Per X ditambah 1. Lalu kita cari G inverse-nya. G inverse X sama dengan min X ditambah 0 per X dikurang 5 ya. Kita pakai cara cepat ya. Nah, lalu yang ini sekarang G kurung HX. Ya, G kurung HX sama dengan X min 2. Nah, maka HX itu sama dengan G inverse X min 2 gitu ya. Nah, ini G-nya pindah ke kanan. G inverse X-nya segitu ya. Maka saya tutup dulu ini ya. Ya, oke. Ya, oke. Ini kita lanjutkan sama dengan G inverse X-nya masukkan ke sini ya. Min X min 2 ditambah 0
Nolnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. X-nya diganti dengan X min 2 ya, kurang 5. Sehingga HX-nya menjadi min X ditambah 2 per X dikurang 7. Nah gitu ya. HX-nya segitu, min X tambah 2. Nah selanjutnya kita eksekusi yang ini ya. H komposisi Fx. Nah itu sama aja dengan H Fx. Ya H Fx. Nah Fx-nya ini ya. 3X min 1. Nah selanjutnya ini masukkan ke H. H-nya yang ini ya. Berarti sama dengan, nah kita tulis di sini aja, sama dengan min, ya X-nya diganti dengan 3X min 1. 3X min 1 ditambah 2. Dibagi, X-nya diganti dengan 3X min 1. 3X min 1 min 7. Sehingga jadinya min 3X ditambah 3 dibagi 3X minus 8. Nah inilah yang sama dengan AX ditambah B per CX ditambah dengan D. Nah jadi ini hasilnya adalah ya A-nya berapa A-nya? A-nya min 3 ya. Min 3 tambah B-nya 3, C-nya 3, D-nya min 8 gitu ya. Ya, nah ini coret ya. Maka hasilnya adalah min 5 ya. Jawaban dari kasus ini adalah min 5. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pak Duta menabung di Bank Sejahtera sebesar 1 juta jika bank memberikan bunga tunggal sebesar 4% per bulan dan jumlah uang yang diterima adalah 1.560.000, maka lama Pak Duta menabung. Nah, jadi gimana rumusnya? Untuk bunga tunggal rumusnya MN sama dengan ya M0 gitu ya. 1 ditambah dengan persen bunganya sebut saja I gitu ya. I kali N. Nah ini boleh kita tulis MN sama dengan M0 ditambah dengan M0 kali I kali N gitu ya. Nah MN dikurang M0 ya. MN dikurang M0 sama dengan MIN. Nah MN kurang M0 artinya apa? Ini ya, ini MN-nya dikurang dengan 1 juta gitu ya. Ya berarti hasilnya adalah 560.000 ya. Nah segitu dia dapat bunga. Sama dengan modal. Nah modalnya ini berapa? 1 juta ya. Dikali dengan I. I-nya berapa? 4% ya. Nah, dikali dengan 4 per 100 ya. Dikali dengan N. Ya. Nah ini kita coret aja nolnya 560. Coret nolnya berapa ini ya. Ini coret 4. Nah ini juga coret 4 ya. Oke. Sementara ini 100. Ini 100. Ya. Berarti 56 sama dengan 4N. Ya, kita tulis 4N sama dengan 56. Jadi N-nya sama dengan berapa jadinya? 14 itu ya. Ya, 14. 14 bulan ini ya. Ya, 14 bulan artinya apa? Artinya 12 bulan ditambah dengan 2 ya. Artinya 1 tahun 2 bulan gitu ya. 1 tahun 2 bulan adanya yang mana? Ya, adanya di sini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya. Nah, untuk inverse dari yang ini gampang aja pakai cara cepat adik-adik ya. Cara cepat, F inverse X-nya adalah, nah ini ditukar ya 5 dengan min 5, tapi dikali minus ya. Ini dikali minus, maka jadinya 5 gitu ya. Ya, ini tetap ya 3X. Nah, ini dikali minus taruh di situ ya. Jadi minus 5 gitu ya. Nah, jadi fungsi dan fungsi inverse-nya bentuknya sama ya. Nah, ini saya tuliskan rumusnya. Fx sama dengan Ax ditambah B per Cx ditambah D. Maka F inverse X-nya sama dengan min Dx ditambah B per
CX dikurang A ya. Jadi ini tinggal ditukar dan dikalikan dengan minus gitu ya. Ini tukar, kalikan dengan minus gitu ya. Jadinya begini. Ya syaratnya sama aja. Syaratnya dari sini ya. 3X dikurang 5 tidak sama dengan 0. Jadi X-nya tidak sama dengan 5/4 gitu. Apakah ada jawabannya? Kita lihat ya. Nah, oke, yang A salah nih. Yang B 5X tambah 8. Nah ini juga salah. Nah ini salah. 5X tambah 8. Nah ini salah juga ya. Option 4. Nah ini dia betul ya. Oke. Jadi jawabannya yang ini benar ya. Nah baik. Saya rasa cukup yang ini ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Hmm, ya. Um, Oke, suatu pinjaman akan segera dilunas dengan menerapkan sistem anuitas bulanan. Jika besar angsuran 210 dan bunganya 320, maka anuitasnya berapa? Nah, ingat adik-adik bahwa anuitas itu sama dengan angsuran ditambah dengan bunga. Nah, jadi kita tinggal tambahkan saja situ angsurannya 210, sementara bunganya adalah 320. Maka jawabannya adalah 530.000 begitu ya. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, range dari ya. Nah, ini kita cari dulu asimtot datar ya. Asimtot datarnya adalah Y sama dengan, kalau ada bentuk begini ya. Ini bentuknya apa ini? Fx sama dengan AX ditambah B per CX ditambah dengan D gitu ya. Nah, asimtot datarnya adalah Y sama dengan A per C gitu ya. Nah, di sini A per C-nya apa? 1/1 gitu ya. 1/1 sama dengan 1. Nah, berarti range dari fungsinya adalah Y-nya tidak sama dengan 1 begitu ya. Satunya dapatnya dari sini ya. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, oke. Ini soal cerita ya. Ya, oke. Dalam suatu kepelatihan disusun sistem penilaian di mana nilai N peserta diklat dipengaruhi oleh keaktifan di dalam kelas. Ditentukan dengan rumus NA sama dengan 4A tambah 40 dibagi 3. Keaktifan peserta dipengaruhi oleh banyaknya program kegiatan P. Ditentukan oleh rumus AP sama dengan 2P tambah 5. Jika Nuno adalah peserta diklat yang mampu melaksanakan kegiatan 80% dari 30 kegiatan yang ada, maka nilai yang diperoleh adalah berapa? Nah, ini kita hitung dulu P-nya berapa ya. P itu adalah banyaknya program kegiatan yang diikuti. 80% ya, 80/100 dikali dengan 30. Nah, ini 24. Ya, kita masukkan AP gitu ya. AP sama dengan 2P ditambah 5. Nah, A kali P-nya 24. 24 sama dengan ini 48 ditambah 5. Nah, sehingga jadinya 53 gitu. Nah, sekarang A-nya masukkan ke NA. Ya, NA rumusnya adalah 4A ditambah dengan 40 dibagi dengan 3. Ya, nah NAA-nya adalah 53. Nah, berarti 4 kali 53. 4 kali 53 ditambah 40 dibagi 3. Ya. Nah, ini kita kalikan jadi berapa itu ya? 212 ya. Tambah 40 dibagi dengan 3. Ya, oke. Hasilnya adalah
252 dibagi dengan 3. Nah, apakah ini bisa habis dibagi 3? Hasilnya koma-koma ini ya. Ya, nah ini kita hitung maka dapatlah 84 ya Dede ya. 84. Ya, jadi jawabannya udah betul itu ya. 84. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Hmm. Ya, pernyataan yang benar tentang anuitas. Ya, oke. Nah, anuitasnya. Nah, ini hanya hafalan rumus ya. Ya, anuitas itu rumusnya adalah yang mana anuitas rumusnya? Ya, yang ini dua pasti benar ini ya. Yang sering kita praktekkan yang ini ya. Kalau ini salah, ini harusnya negatif ya. Ini salah ini ya. Ini salah ini, harusnya tambah ya ini. Salah. Nah ini benar ini ya. A5 tambah B5 ya. Angsuran kelima tambah bunga kelima. Nah terus apakah ini benar? Ya ini benar ya. Nah ini benar. Nah dari mana kita tahu benar? Coba kita ini ya eksekusi ya. A sama dengan MI dibagi dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N. Nah, apabila atas dan bawah kita kalikan dengan I 1 ditambah I pangkat N, 1 tambah I pangkat N. Nah, ini akan menjadi MI 1 ditambah I pangkat N dibagi dengan, nah ini kali ke situ, 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Ini kalau dikalikan hasilnya 1 ya, karena pangkatnya berlawanan ya. Ditambah jadi 0. Nah, sehingga pernyataan yang satu juga benar ya. Jadi 1, 2, 4 ya. Jadi ini udah betul ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, kita perbesar dikit. Besar lagi, kurang gede ya. Ya. Nah, gimana cara menghitungnya? G inverse 7 yang ditanya ya. Ya, nah sekarang cepatnya begini aja. Di mana ada angka 7? Ini ada angka 7 ya. Oke. Nah kita lihat bulat-bulat ya. Nah ini maksudnya begini ya. G komposisi F, artinya F dulu yang bekerja. Ya, F lalu dilanjutkan dengan G gitu ya. G, F, G. Nah, terus langsung dari sini ke sini namanya G komposisi F. Nah, ini maksudnya apa? G komposisi F. Nah, 3, 7. Artinya, kalian lihat yang ini aja ya. Ya, daerah asalnya adalah 3, daerah hasilnya adalah 7. Berarti ini 3, ini 7 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat F-nya. F3 sama dengan berapa? Nah, kita lihat F-nya yuk. F3, nah ini ya. Nah, daerah asalnya 3. Ya, untuk F daerah asalnya 3, daerah hasilnya adalah 4. Nah, berarti di sini 4 gitu ya. Nah, G inverse 7 maksudnya apa? Kebalikan dari G. Nah, G itu ke kanan, maka G inverse ke kiri gitu ya. Ya, jadi G inverse 7 hasilnya adalah 4. Nah, hasilnya yang ini ya. Apakah ada jawabannya? Iya. Nah, ada ya. Yang ini jawabannya. Ada. Ini dia. Oke, dah ya. 4. Kita lanjut soal berikutnya. Ya. Nah. Bu Cinta meminjam uang di bank sebesar 20 juta dengan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Jika dia menabung selama 4 tahun, maka total uang yang diperoleh Bu Cinta sebesar berapa? Nah ini salah ketik ya. Ini seharusnya menabung ya. Menabung gitu ya. Menabung. Ya. Bunga majemuk
10% per tahun. Nah, berarti kita hitung dengan menggunakan rumus MN sama dengan M0 1 ditambah dengan bunganya I pangkat N. M selama 4 tahun, ya ini 20 juta. 1 ditambah I-nya 10% ya. 10% itu berarti 10 per 100 ya. Nah, berarti 0,1. Pangkat N. Nah, N-nya adalah 4 tahun ya. Nah, ini 20 juta. Ya, 1,1 pangkat 4. Nah, silakan adik-adik eksekusi. Berapa hasilnya itu? 20, 223, 223. Kali 1,1 pangkat 4. Nah, kita hitung pakai kalkulator. Hasilnya 29282000. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal tentang matriks lagi. Oke. Ya, oke. R transpose ya, R transpose. Nah, coba kita cari R transpose-nya ya. Ya, R transpose sama dengan, nah barisnya kita ubah jadi kolom ya. Ini baris berarti min 3, 2A tambah B. Baris kedua jadi kolom kedua ya. A ditambah C, ya ini 6 ya. Baris ketiga ubah jadi kolom 3. Nah, berarti ini min 1, 3D min 2A. Gitu ya. Nah, berarti cara ngitungnya mana yang gampang ini ngitungnya? AC. Nah, ini A min B sama dengan 3 ya. Nah, berarti ini ya. Ini A min B sama dengan min 3. A min B sama dengan min 3. Terus apa lagi? A tambah C sama dengan 1 gitu ya. Min 1 ya. A tambah C sama dengan min 1 ya. Terus mana lagi ya? 2A tambah B sama dengan 6 ya. 2A tambah B ini ya. 2A tambah B sama dengan 6. Nah, selanjutnya yang ini ya. 3D dikurang 2A sama dengan 6. 3D kurang 2A sama dengan 6. Nah, lalu kita eliminasi substitusi. Mana dulu yang kita eksekusi coba? Nah, kita eksekusi dulu yang ini ya. Samaan 1 dan persamaan 3 ya. Min A, asal-asal. Ya, A min B. Ya, A min B sama dengan min 3. 2A tambah B sama dengan 6. Nah, berarti ini tambahkan. 3A sama dengan 3, maka A-nya sama dengan 1. A-nya 1, masukkan ke sini 1. Maka dapatlah 2 kali 1 ditambah B sama dengan 6. Berarti B-nya sama dengan 4. Nah, dah dapat ya 4. Oke, nah selanjutnya kita masukkan ke mana nih? Ya, cari ini ya. AC-nya sekarang ya. Jadi A ditambah C sama dengan min 1. Yang ini ya. Ini kita masuk ke sini ya. A-nya sudah ada 1 ya. 1 ditambah C sama dengan min 1. Nah, berarti C-nya sama dengan min 2. Nah, selanjutnya ini kita eksekusi yang ini. Ya, 3D dikurang 2A. A-nya 1 sama dengan 6. Nah, berarti 3D ya, maka 3D sama dengan 8. Nah, D-nya sama dengan 8 per 3. Ya, selanjutnya kita hitung D pangkat A, ya, D pangkat A ditambah dengan C pangkat B ya, soalnya. D-nya tadi sudah kita temukan yaitu 8 ya, 8 per 3 ya. Pangkat A, A-nya 1. C-nya tadi min 2 ya, min 2 pangkat B-nya tadi 4 ya. Oke.
Nah, berarti ini 8/3 ini berapa jadinya 8/3 ini? 2/3 gitu ya. Ditambah dengan 16 ya. Nah, ini boleh kita tulis 18 2/3. Nah, 18 2/3 ya kalau dijadikan pecahan biasa jadinya adalah 18 ditambah 18 kali 3 ditambah 2 gitu ya. Per 3. Ya, kita hitung 18 kali 3 ditambah 2. Hasilnya 56/3 gitu ya. Nah, 56/3. Nah, gitu Dedek ya. Jawabannya 56/3. Hmm. Hmm. Ya, oke. Kita lihat soal berikutnya. F inverse 4. Ya. Nah, misalkan ini Y sama dengan X. Nah, ini kita ubah menjadi kuadrat sempurna. Min setengah dari ini. Ya, setengah dari ini adalah 3 pangkat 2. Nah, ini kalau kita jabarkan jadinya X kuadrat min 6X ditambah 9. Nah, ada kelebihan 9. Ya, kita maunya X kuadrat min 6X. Ada kelebihan 9. Ini harus kurang 9. Tambah 4 ya. Berarti Y sama dengan X dikurang 3 pangkat 2 min 5. Pindahkan Y tambah 5 sama dengan X min 3 pangkat 2. Nah, sehingga X min 3 sama dengan plus minus akar Y ditambah 5. Nah, jadi X sama dengan 3 plus minus akar Y ditambah 5. Nah, jadi F inverse X-nya adalah 3 plus minus akar X ditambah 5. Terus F inverse 4 jadinya 3 plus minus akar 4 ditambah 5. Ya, 3 plus minus 3. Jadi jawabannya adalah bisa 6 atau 0 gitu ya. Nah, 6 adanya 6 ya. Oke. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Hmm. Matrik kiri sama dengan matrik kanan. Unsur yang seletak nilainya sama. Kita eksekusi dulu yang paling mudah. Karena yang paling mudah. Coba X tambah Y sama dengan X ditambah Y sama dengan 4 min X gitu ya. Ya, jadi ini sama dengan ini. Pindah ke kiri jadi 2X ditambah Y sama dengan 4. Nah, ini persamaan yang pertama. Berikutnya yang mana? Yang ini ya. Y min Z sama dengan Z kurang 4 ya. Y min Z sama dengan Z kurang 4. Nah, kita pindahkan ke kiri. Y min 2Z sama dengan min 4 gitu ya. Nah, dah. Berikutnya 1 sama dengan Z dikurang Y. Atau Z min Y sama dengan 1. Nah, dah berikutnya ya. Saya tulis ini dulu. Yang ini sama dengan ini. Z ditambah X ditambah 4 sama dengan 7 ditambah X. Nah, X-nya habis ya. X-nya habis berarti Z-nya sama dengan 3. Nah, Z-nya 3 maka masukkan ke sini. Z min Y sama dengan 1. Ini ya. Z-nya 3 min Y sama dengan 1. Nah, dari sini dapatlah Y-nya sama dengan 2 ya. Pindah ke situ. Nah, sebagai konfirmasi kita cek sini ya. Apakah sudah benar ya? Konfirmasi Y dikurang 2Z sama dengan min 4. Nah, Y-nya 2, Z-nya ini ya 2 kali 3. Apakah betul min 4? Nah, betul ya. Terkonfirmasi berarti benar ya. Sekarang nyari X-nya dari sini. 2X ditambah Y sama dengan 4 ya. Oke. X-nya kita cari, Y-nya tadi dapat 2 ya. 2 sama dengan 4. Nah, berarti 2X sama dengan 2, X-nya sama dengan 1. Nah, berarti ini jawabannya 1 ditambah 2 kali Y, Y-nya 2.
Z-nya adalah 3. Nah, berarti jawabannya adalah 1 tambah 4 ditambah 3 sama dengan 8. Ya, jadi jawabannya 8 ya. Ini. Hmm. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Hmm. Oke. Ya, matrik kiri sama dengan matrik kanan. Unsur yang seletak nilainya sama. Berarti A-nya sama dengan 2. A sama dengan 2. Terus B-nya sama dengan 2A. B sama dengan 2A berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya C sama dengan AB. C sama dengan AB. A-nya adalah 2, B-nya adalah 4. Berarti ini 8. Ya, oke. Yang ini A kuadrat berarti 2 kuadrat min B. 4 tambah C, 8 ya. Nah, ini 4 dikurang 4 tambah 8. Hasilnya adalah 8 ya. Oke. Hmm. Ya, oke. Tony meminjam sejumlah uang di bank, menerapkan sistem anuitas bulanan pinjaman tersebut. Jika besar anuitas 750 dan bunga periode ke-6 yang dibayar Tony sebesar 435.000, maka besar angsuran ke-6. Nah, anuitas itu sama dengan angsuran ke-6 ditambah dengan bunga ke-6. Jadi yang ditanya angsuran ke-6. Ya, A6 berarti anuitas dikurangi dengan bunga ke-6. Anuitasnya adalah 750.000 ya. Sedangkan bunganya adalah 435 ya, 435. Nah, ini tinggal dikurangi aja maka dapatlah 315. Alias apa? 315.000 ya. Nah, ini jawabannya udah benar ya. Hmm. Nah, baik demikian pembahasan saya tentang soal-soal yang adik-adik tanyakan. Semoga bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman sehingga mereka mendapatkan manfaat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.